Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang selalu menyatakan kebenaran dari firman-Mu. Sebentar kami akan membacanya. Terangilah hati dan jiwa kami Tuhan, supaya dengan kuasa Roh Kudus kami diberi kemampuan untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami lewat firman yang akan kami baca dan khotbah yang akan kami dengarkan. Urapilah setiap pelayan-Mu hari ini Tuhan, sehingga firman yang dibacakan dan dikhotbahkan menjadi kebenaran yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Pengajaran yang boleh kami terima dan mengubah hidup kami. Kami rindu untuk bukan saja menjadi pendengar firman yang setia, tetapi kami rindu diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, di sanalah firman Tuhan dinyatakan, karena kami menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 9 ayat 1-4. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sepanjang umur hidupku.
Bacaan kedua terambil dari surat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil yang akan kita baca hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah,
serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar saudara? Saya harap kita semua ada dalam keadaan damai sejahtera, semangat di dalam Tuhan, dan kekuatan baru yang Tuhan nyatakan. Hari ini tema khotbah adalah kerugma didake terapeia. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, satu doa yang dikenal dan saya yakin Anda sekalian selalu mengucapkannya, apalagi dalam liturgi kita pada bagian doa syafaat seringkali dinyanyikan, yaitu doa Bapa Kami. Dalam bagian kalimat doa Bapa Kami ada seruan yang dimana kita seringkali mengatakan, datanglah kerajaan-Mu. Saudara-saudara, tatkala kita mengucapkan kalimat datanglah kerajaan-Mu, apakah kita paham apa arti seruan kita, harapan kita, keinginan kita, doa kita, agar kerajaan Allah itu dinyatakan dan datang dalam kehidupan kita? Atau dengan kata lain, apa sih artinya kerajaan sorga itu? Atau seringkali kita menyebutnya kerajaan Allah. Saudaraku, berita dan seruan datanglah kerajaan ternyata bukan sekedar seruan basa-basi, melainkan seruan yang kita nyanyikan, kita naikkan, kita angkat dan kita serukan sebagai sesuatu yang mendesak. Sesuatu yang penting bukan saja bagi diri kita, melainkan juga bagi dunia. Dan menurut saya inilah intisari dan seruan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh dunia. Kita tahu bahwa sejak hadirnya Yohanes Pembaptis di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu sampai dengan kehadiran Yesus Kristus yang kita baca pada Injil Matius pasal 4 ini. Maka pemberitaan di Alkitab tentang kerajaan Allah menjadi sebuah intisari, menjadi sebuah bagian inti atau dalam bahasa kerennya itu core-nya. Kedatangan kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang dinantikan. Sebab kedatangan kerajaan Allah itu adalah sebuah kabar baik. Kabar yang dinanti, kabar yang diharapkan dan sangat dibutuhkan oleh dunia sampai dengan hari ini. Apalagi setiap pagi ketika kita bangun lalu kemudian kita mendengar kabar pagi, seringkali ada banyak kabar kurang baik. Kabar yang tidak sedap dan tidak siap kita dengar. Tapi pagi ini, pada hari Minggu, hari Tuhan, ada kabar baik yang Tuhan nyatakan, yaitu kabar tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kerajaan Allah adalah sebuah pengakuan, sebuah konfirmasi
tentang siapa Allah bagi kita. Dan pertanyaan saya, siapa Allah bagi Anda? Kerajaan Allah adalah sebuah konfirmasi tentang Allah yang bagi kita sebagai umatnya adalah raja. Dia adalah raja, dia adalah pemimpin, dia adalah yang berkuasa atas hidup kita. Maka kalau dia adalah raja, maka seluruh kenyataan hidup ini adalah dalam pemerintahan dia, dan dia memerintah atas hidup Anda dan saya. Dia adalah sumber hidup. Dia adalah dasar dari nilai hidup kita. Dan satu lagi, kalau dia adalah raja Anda dan saya, maka dia adalah tujuan akhir hidup kita. Hidup tanpa kehadiran Allah, kata Alkitab, adalah kegelapan. Sebaliknya hidup dalam hadirat Allah, di mana dia hadir dalam semua aspek hidup kita. Semua kegiatan kita, semua aktivitas kita. Maka di sanalah hadir sang terang itu. Dan menariknya, sejak kitab Kejadian, kitab pertama dalam Alkitab kita, disaksikan bahwa kehadiran Allah itulah yang menjadikan dunia yang tadinya berada dalam kekacauan, dunia yang tadinya berada dalam kegelapan, ketika Allah hadir, maka yang kacau itu menjadi baik, yang gelap itu menjadi terang. Bahkan kehadiran Allah itu bukan saja baik, menjadi sangat baik. Dan itu sebabnya kabar tentang kerajaan Allah adalah good news, kabar baik, kabar yang sangat dibutuhkan oleh dunia sampai dengan hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah good news itu, kabar baik itu menjadi kabar baik buat saudara? Hari ini kita dibawa bahwa ternyata kabar baik itu tidak selalu menjadi good news dan kabar baik buat semua orang. Mengapa? Bukan karena kabar itu tidak baik, tapi respons orang terhadap kabar baik itu berbeda-beda. Respons orang untuk menerima kabar baik itu tidak sama. Tidak selalu kabar baik itu menjadi kabar baik bagi semua orang yang mendengarkannya. Injil Matius memberi keterangan bahwa kabar baik itu ternyata menjadi kabar buruk, kabar yang tidak baik bagi Herodes. Dan itulah alasannya mengapa Herodes memutuskan hukuman mati bagi Yohanes Pembaptis yang menyampaikan kabar baik kepada dia. Itu contoh bagaimana Injil atau kabar baik itu tidak selalu diterima sebagai kabar baik. Nah, saudara-saudara, bagaimana supaya kabar baik itu menjadi berita yang baik, sehingga memberikan respon yang baik bagi setiap orang yang mendengarnya. Saudaraku, kabar baik itu menjadi berita baik jika diterima dengan sikap bertobat. Kabar baik itu adalah terang yang membuat orang dan menunjukkan kehidupan orang itu. Kalau dia sedang berjalan dalam kegelapan, maka kabar baik itu menjadi terang yang menunjukkan, kita salah jalan. Sama juga dalam era teknologi ini, kemanapun kalau saya pergi, saya selalu bertanya. Saya klik, tanya, dan lihat yang diarahkan oleh Google Map. Dia akan memberikan saya jalan yang terbaik. Jadi ketika saya salah jalan, error, dia selalu akan memberikan berkali-kali bahwa saya ini berada di dalam jalan yang salah. Bergantung, apakah saya mau ikut apa kata dia, atau saya tetap lurus saja menjalankan jalan saya yang salah ini. Saudaraku, sikap bertobat itu adalah sebuah sikap yang menyadarkan seseorang
bahwa dia sedang berada di dalam jalan yang keliru. Dia berada di dalam jalan yang gelap. Dan kalau dia terus mengikuti jalan itu, dikatakan jalan yang berada dalam kegelapan itu akan ujungnya, yaitu maut. Karena itu sikap bertobat diperlukan. Sebab inilah satu-satunya yang menyadarkan seseorang bahwa dia sedang berjalan dalam jalan yang salah. Jalan yang membawa dia jauh dari Allah. Saudaraku, bicara soal kerajaan Allah, maka inti atau berita serta pusat berita adalah Allah. Karena itu diperlukan hati yang mau mendengar suara Allah dan tindakan yang berbalik, yaitu bertobat, mau taat dan mau dengar pada apa yang diberitahukan tentang jalan yang benar itu. Saudaraku, kehadiran Allah yang ingin agar berita atau kabar baik yang menyelamatkan itu diperdengarkan, disampaikan, dimengerti, itu ternyata ada dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mewujudkan, mengkonkretkan tentang siapa Allah. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang selalu mencari kita. Allah yang rindu supaya kita datang kepadanya. Allah yang punya kehendak yang kuat agar semua ciptaannya itu selamat. Dan inilah yang menjadi metode dari pemuritan yang dilakukan oleh Yesus. Yang beda banget dengan para guru waktu itu. Lazimnya atau umumnya para rabi itu dicari oleh para murid. Tapi pemuritan yang Yesus lakukan, Yesus mencari murid-muridnya. Yesus memanggil. Dan itulah sejatinya Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dia mencari setiap orang yang salah jalan. Dia mencari setiap orang yang tersesat. Dia memanggil domba-dombanya. Dia menarik kembali dan menggendong setiap orang yang lemah. Dia mengangkat mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan itu adalah kerugma, berita, kabar tentang Allah kita. Dan itu sebabnya kabar baik itu disampaikan Yesus kepada orang-orang di Galilea pada Injil Matius ini. Saudara tahu, nanti boleh lihat dalam peta Alkitab. Galilea itu adalah sebuah provinsi. Yesus mulai itu dari Kapernaum, satu tempat yang ada di Galilea. Dan siapa yang ada di sana? Firman Tuhan hari ini yang mengutip dari kitab Yesaya, dikatakan di sana berdiam suku Zebulon, suku Naftali. Mengapa dua suku ini diangkat, dicatat di sini? Ternyata suku ini adalah suku yang paling terancam pada waktu itu. Di mana di dalam kehidupan orang-orang di sana, suku Zebulon dan Naftali, ada kekuatan bangsa Asyur yang mengancam mereka. Dan di sana mereka tidak mengenal siapa Allah. Siapa Allah yang mencari mereka. Siapa Allah yang memanggil mereka. Siapa Allah yang mau merangkul mereka. Dan di sanalah Yesus, menurut Injil Matius, pertama-tama memulai tugasnya. Di sanalah Yesus memberitakan berita tentang kerajaan Allah kepada orang-orang kecil, orang-orang lemah, dan satu lagi mereka belum mengenal siapa Allah. Dan mereka itu disebut sebagai bangsa kafir. Karya Yesus meluas ke segala bangsa.
Dan Yesus ternyata tidak memusatkan pemberitaan kerajaan Allah itu dari Yerusalem, dari tempat di mana pusat kekuasaan itu ada. Tapi Yesus mulainya dari Galilea, tempat di mana orang-orang tidak berkuasa, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya harapan, tidak pernah mengenal siapa Allah. Dan satu lagi, tidak pernah mendengar berita baik itu. Saudara-saudara, disinilah berita atau kabar baik itu disampaikan kepada bangsa yang diam dalam kegelapan. Mereka yang masih dikuasai dosa. Mereka yang mengalami kekeringan spiritual. Mereka yang lelah, yang letih karena beban dosa dan beban hidup ini. Di sanalah Yesus hadir sebagai berita baik. Dialah sang terang. Allah yang hadir untuk membawa pembebasan, memberikan kelegaan, dan memberikan keselamatan. Seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Dia tidak tahu apa yang di depan. Dia juga tidak tahu apa tujuan akhir. Maka kehadiran Yesus sebagai sang terang membuat mereka bukan saja tahu apa yang ada di depan mereka, melainkan tahu apa yang sedang terjadi dalam diri mereka, dan tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian mereka mengambil tindakan. Itu sebabnya itu disebut sebagai kabar baik, kerugma. Dan kabar baik atau kerugma itu bukan sekedar diberitakan, tetapi juga perlu diajarkan. Itu sebabnya tema kita yang kedua bicara soal didake, pengajaran. Di sini dikatakan Yesus datang sebagai guru, rabi, yang tugasnya adalah mengajar. Pakai bahasa yang agak keren sedikit, mengedukasi. Dia mengajarkan. Saudara-saudara, saya coba memberikan sedikit definisi apa itu edukasi. Edukasi, ada yang memberikan definisinya adalah segala keadaan, hal atau peristiwa atau tentang suatu proses. Jadi ini bukan instan ya, suatu proses. Pengubahan sikap atau tata laku seseorang dalam tujuannya sebagai usaha untuk mendewasakan orang itu. Karena itu Yesus bukan saja memberitakan tentang kabar baik, tetapi mengedukasi tentang kabar baik itu supaya orang tidak terjebak dalam persepsinya. Karena itu penting bagi kita untuk mau belajar tentang ajaran Yesus. Karena mungkin ada banyak orang yang mengajar, tetapi masih banyak pakai persepsinya. Itu sebabnya Yesus datang bukan sekedar memberitakan kabar baik, tetapi dia menjelaskan dan sekaligus memberikan teladan. Dia menunjukkan bagaimana standar hidup yang seharusnya supaya bisa ikut hidup dalam kerajaan Allah yang adalah berita baik itu. Dan itu sebabnya dia mengajak murid pertamanya untuk ikut dia, mengikut dia. Dan para murid, Anda dan saya, seharusnya adalah para pengikut, bukan? Kita bukan fans, tapi kita adalah pengikut. Pengikut itu bukan sekedar melakukan apa yang diajarkan, melainkan mengalami sebuah perubahan hidup. Oleh karena dia yang diikuti itu mengajarkan untuk berubah. Nah, dalam pengajarannya itu tentu harus ada latihan. Namanya orang berubah tidak mendadak 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Itu sebabnya dalam proses pengajaran atau edukasi selalu ada tahap-tahap yang harus dilewati, yang mengizinkan orang itu berproses berubah. Dan Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya kita menjalani, bersikap, dan menentukan pilihan dalam perubahan itu. Kerugma berubah menjadi didake, menjadi pengajaran.
Dan berita baik itu dapat menjadi pengajaran jika kita menerimanya dalam bertobat. Bertobat artinya sedia untuk menerima dan bersedia juga untuk berubah. Dalam hal ini, Herodes tidak dalam jalan pertobatan. Karena itu, jangan harap dia berubah. Tapi para murid pertama menjadi murid karena mereka mau menerima. Dan mereka bersedia diubahkan oleh kabar baik itu. Buktinya apa? Mereka yang tadinya penjala ikan, tugasnya sebagai penjala ikan, ya nangkep ikan. Karena itu biasanya mereka pergi dengan perahunya menangkap dengan jalannya. Bagaimana prosesnya saudara? Tebar jala, ambil ikan yang masih lompat-lompat itu, lalu sampai di darat, ikannya mati. Karena itu teman-teman yang hidupnya dari lautan yang luas, apalagi saudara-saudara kita yang biasa makan ikan segar, ketika tinggal di kota besar, mereka katakan, kami sering kali makan ikan yang mati 3 kali. Saya waktu itu berpikir ini joke apa lagi. Setelah dipikir-pikir benar juga saudara. Waktu ditangkap dia hidup. Masuk dalam jaring dari nelayan itu dia menjadi mati. Lalu kemudian dikirim ke kota. Mati 2 kali. Mati 3 kali karena dia ditaruh di freezer. Saudara-saudara sekalian, itu ketika mereka masih menjadi penjala ikan. Tapi setelah mereka ikut Yesus, mereka diubahkan oleh Yesus. Mereka diubahkan oleh Yesus, tidak menyandarkan hidup mereka pada dari hasil tangkapan ikan itu. Bukan pada berapa banyak ikan yang mereka peroleh. Mereka yang tadinya menjadikan profesi mereka penjala ikan sebagai sumber nafkah. Mereka diubahkan Yesus. Bahwa Yesuslah yang menjadi sumber nafkah mereka. Profesi mereka tetap jadi penjala. Tapi orientasi mereka bukan lagi pada ikan. Orientasi mereka adalah menjala manusia. Manusia yang sangat dikasihi, sangat dicintai Allah. Tapi mereka ini belum mendengar kerugma atau kabar baik itu. Mereka belum mendapatkan pengajaran atau edukasi. Mereka belum mengalami pemulihan atau terapi dari Allah. Itu sebabnya kalimat yang ketiga dalam tema kita adalah terapeia. Yaitu di mana mengalami pemulihan dari Allah. Sebab kabar baik yang diterima dengan sikap terbuka dan hati yang terbuka untuk diubahkan, so pasti akan dipulihkan oleh Allah karena Allah akan memberikan keselamatan kepada mereka. Saudaraku, Yesus sudah mempersiapkan semua para murid untuk meneruskan karya dan misinya. Kerugmanya sudah disampaikan, pengajarannya sudah diteladankan. Kuasa dari berita baik itu sudah mengubah banyak orang. Apakah itu juga mengubah hidup Anda dan saya? Sudahkah kita bersedia untuk terus menjadi pewarta, pengajar kabar baik untuk semua orang? Sebab kabar baik itu diperuntukkan untuk semua orang, apalagi pada situasi ini yang dimana banyak orang membutuhkan kabar baik dan pemulihan. Apakah saudara bersedia? Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian hidup. Seorang yang mengalami kuasa berita baik itu. Memberi diri untuk mengedukasi dan mengajar banyak orang. Dan kabar baik itu mengubah banyak orang sampai dengan hari ini. Dan itu juga terjadi di Indonesia ini. Saudara-saudaraku, dia adalah seorang pendeta. Pendeta ini berpenampilan unik. Badannya kurus, kecil. Rambutnya juga pendek dan selalu terurai di dahi. Mukanya pucat. Dan kalau jalan dia selalu menunduk. Dia senang dan selalu berpakaian kemeja putih sederhana. Model Tiongkok kuno. Dia tidak suka tersenyum sana sini. Atau berbasa-basi. Sifatnya ketus dan suka menyendiri.
dia agak pemalu. Tapi kalau dia berkhotbah, tiba-tiba dia menjelma menjadi nabi yang berapi-api. Dan orang datang berduyun-duyun sampai gedung gereja melimpah ruah. Siapa dia? Itulah Dr. John Sung dari Tiongkok yang membuat ratusan ribu orang Indonesia pada tahun 1935 sampai 1939 menerima kerugma. Kabar baik, kabar kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus. Siapakah John Sung? Dia lahir dengan nama Sung Xiongge pada tahun 1901 di sebuah desa miskin di provinsi Fujian di Tiongkok. Letaknya persisnya di Tiongkok Tenggara. Ayahnya seorang pendeta gereja Metodis. Ibunya bekerja sebagai buruh tani. Mereka sekeluarga bertubuh lemah dan sering sakit-sakitan. Sejak kecil, Sung sudah berwatak unik. Dia gesit dalam segala hal. Dia terkenal keras kepala dan seringkali tidak bisa sabar. Dia mudah marah. Dia sering memberontak kepada ayahnya. Dia pernah menjatuhkan diri ke dalam sumur. Dia pernah menabrakkan diri ke buyung besar sehingga buyung itu hancur. Setiap kali dia dicemeti oleh ayahnya, ia tidak pernah menangis. Ia malah heran bahwa justru ayahnya yang menangis setelah itu. Sung tampak lebih unik lagi di sekolah. Kecerdasannya melewati batas wajar. Dia bisa mengingat tiap kata dari tiap buku yang dibacanya. Dia sudah menghafal kitab Mazmur, Amsal, dan kitab-kitab Injil. Dia suka menulis karangan yang menentang penjajah Jepang. Dia suka ikut ayahnya melayani kebaktian di desa-desa lain. Kalau ayahnya sakit, Sung yang waktu itu umur 12 tahun sudah bisa menggantikan ayahnya menjelaskan Alkitab dari atas mimbar. Pada umur 18 tahun, Sung berlayar ke Amerika karena dia mendapat beasiswa bintang pelajar di seluruh provinsi. Dia belajar kimia di Wesley University di Ohio. Untuk ongkos hidup sehari-hari, dia bekerja sebagai pembersih sampah dan pembersih mesin pabrik. Dan dia lulus sebagai mahasiswa nomor 1. Surat kabar di Amerika dan di Eropa melaporkan prestasi jenius itu. Tapi Sung tetap gelisah mencari arti hidup. Dia sering bertanya, apa faedah hidupku buat orang lain? Apa kehendak Tuhan dalam hidupku? Tiap pagi dia selalu bangun pukul 4 untuk mencari kedekatan dengan Tuhan. Dia juga sering merenung cinta Tuhan Yesus yang memberi ribuan, makan ribuan menurut Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Anak kecil dalam cerita itu memberi 5 roti dan 2 ikan. Dia sering merenung, apa yang aku punya untuk diberikan kepada Tuhan. Aku punya 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Itu bisa aku berikan, tapi bagaimana caranya? Sung sering termenung, memikirkan nasihat Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Selalu ada dalam benak dari Sung. Sementara itu, studi Sung berjalan terus. Dia diterima di Ohio State University. Program Master of Science ditempuhnya hanya dalam 9 bulan. Padahal dia bekerja dan bersekolah sebagai pemotong rumput di jalan. Dan dia juga tetap aktif dalam gerakan mahasiswa untuk menentang diskriminasi rasial. Sesudah itu, Sung mengambil program doktoral. Apa syaratnya? Bahasa Perancis, bahasa Jerman. Ternyata persyaratan bahasa Perancis dan Jerman dipenuhinya dengan belajar sendiri. Dan itu cukup dia lakukan dalam 1 bulan. Dia lulus dengan gemilang. Dia menjadi doktor ilmu kimia hanya dalam 3 semester.
Semua surat kabar Amerika dan Eropa mencatat rekor jenius itu. Banyak perusahaan raksasa menawarkan lowongan pekerjaan pada Sung. Bahkan dicatatkan pemerintah Jerman membujuk dia untuk mengembangkan riset teknologi roket pada waktu itu. Tapi apa respon Sung? Sung menolak semua tawaran itu. Dan dia masuk sekolah teologi. Program 3 tahun di Union Theological Seminary di New York. Ditempuhnya dalam waktu 1 tahun. Tapi sayang, tubuhnya semakin lemah karena dia punya asma dan sakit paru-paru serta jantung, khususnya pada bagian mata. Pada suatu siang, Sung mengalami gangguan mental. Dia sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Selama 193 hari di rumah sakit itu, dia menelaah 1189 pasal dari Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Berapa banyak? Sebanyak 40 kali. Dengan 40 sudut eksegese yang berbeda. Dan ketika dia keluar dari rumah sakit itu, dia membawa 40 naskah eksegese dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Di sekolah teologi, Sung membuat keputusan untuk mengkristalkan pergumulan spiritualitasnya. Segera dia meninggalkan semua ijazah-ijazah terbaiknya. Dia menyerahkan jari tangan dan kakinya serta kedua telinga dan matanya untuk memperkenalkan Injil di Asia. Dia tahu bahwa sebagai kimiawan pun dia bisa menjadi saksi Kristus, tapi dia memilih jalan lain. Tahun 1927 Sung pulang ke Tiongkok. Dia langsung bergiat dalam pekabaran Injil dan pembinaan kader untuk menjadi pemberita Injil. Sepanjang tahun Sung terus bepergian. Itu sebabnya dia waktu itu menolak untuk menikah. Tapi toh pada akhirnya dia punya anak juga. Tahun 1939 ia beberapa kali datang ke Indonesia. Acara pemberitaan Injil itu sering kali waktu itu disebut sebagai seri meeting. Terdiri dari 22 pemahaman Alkitab atau khotbah tiap pagi, petang, dan malam selama 7 hari. Seri meeting itu diadakan di Surabaya, Madiun, Solo, Magelang, Purworejo, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Bogor, Jakarta, Makassar, Ambon, dan Medan. Khotbahnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dan pokok pembahasannya bersambung. Cara penyampaiannya jelas, sederhana, dan memikat. Dia sering kali menggunakan papan tulis dan alat peraga. Sasarannya adalah orang yang belum pernah mendengar kerugma itu. Hasilnya luar biasa. Ribuan orang dengan setia mengikuti 22 pertemuan itu. Dan pada tiap pertemuan itu ribuan Alkitab, nyanyian rohani, dan buku renungan terjual habis. Singkatnya, banyak orang yang ikut Tuhan. Sehingga pada waktu itu gereja-gereja membentuk komite sebagai tindak lanjut karena ribuan orang mendaftar untuk ikut katekisasi. Saudara-saudara, kekuatan tubuh Sung semakin rapuh. Perang dunia dan kemiskinan yang melanda Tiongkok menekan dia. Berkali-kali dia masuk rumah sakit untuk pengobatan dan pembedahan. Pada tahun 1944, di usianya yang masih sangat muda, umur 42 tahun, Sung dipanggil pulang oleh Tuhan. Di kalangan para akademik dia dikenang sebagai kimiawan yang jenius, calon pemenang hadiah Nobel untuk ilmu kimia. Tapi di hati banyak orang, dia dikenang sebagai pembawa atau pemberita Injil. Saudara-saudara, Anda dapat menemukan cerita Sung ini dalam buku Pendeta Andar Ismail. Saudaraku, kerugma, didaki, terapia, nyata dalam hidup John Sung. Apakah kabar baik itu juga nyata dan mengubah hidup kita? Kita tahu kekuatannya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin.